Islam wa aqrabana min masjidi fadlihi wa biruyati fil jinan wa ja'alana minal mutaqassimin bi jami'ah nahdlatil ulama. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du, ulama al-aizah, para kiai, ustaz oleh mawarti bisa sepuluh ansor kaya iki. Kelatine batik dhewe. Ketua PAC dan seluruh jajaran, namanya Syafik, ponakan saya namanya Syafik, itu putranya Yai Nur Salim. Alhamdulillah di sore yang berkah ini begitu banyak yang hadir, meskipun dapat dihitung. Kalau kebanyakan dapat dihitung. Wong saiki ngene iki buka bersama enak imbo yake. Amin. Sakit bungkus ya. Saya pernah diundang ngaji buka bersama. Katanya undangannya itu 100, yang hadir cuma 3. Yo berkati gede-gede, telu tok. Ya hujan deras campur angin listrik mati. Ya Allah. Jadi utara sana. Ya. Tidak apa-apa. Yang penting kita bikin kegiatan. Kehadiran orang itu kita tidak bisa memastikan. Karena takdir Allah. Yang dikersakno teko ya teko, gak dikersakno ya ora teko, ngono ae. Jadi kita nggak usah pusing memikirkan berapa yang datang. Yang penting berapa porsi makanannya, gitu kan? Ya, karena buka bersama. Sekilas sejarah, ya, saya kok di sini agak goyang-goyang. Tak kira gempa bumi, goyang-goyang. Kalau ingat gedung ini, ya kita harus mengenal sejarah. Kenapa kita berjalan ke depan itu pakai sepeda motor, harus pakai spion? Supaya kalau kita jalan itu tahu belakang kita yang ada apa. Itu tadi Al-Quran kan jelas, fal tanzur nafsum ma qaddamat, lihatlah belakang untuk ke depan. Wah, ini pucuk-pucuk menggok, tidak rating dulu kan, tidak tahu di belakang ada mobil. Nah, makanya spion itu penting. Kita melihat ke belakang, sejarah itu penting. Kebanyakan kita melupakan itu. Nah, gedung ini punya sejarah. Saya ingin sejarahnya gedung ini, karena ini tempat yang sangat penting untuk organisasi. Dulu ketika saya jadi sekretaris MBC, ini lucu. Ketuanya itu kakak saya, abangnya Mas Syafik itu ya, Salim. Sekretarisnya kaya. Kemudian Rois Suryanya ya Nur Salim tabungan. Tapi double Nur Salimnya. Ada Tanfidiyah Nur Salim, Surya juga Nur Salim. Karena sama-sama Nur Salimnya, Suryanya dikasih kiai haji, Tanfidiyahnya ustadz saja, supaya nggak double. Nah, ngomong-ngomong, nah ini mosok dewe iki ben apik kumpulan kok urunan. Mbok gak duwe kas. MPC itu tidak punya kas, tidak punya uang. Bendaharanya Kaji Joko nganggur, ora ono buku-buku ya ora ono. Kaji Joko warung. Kepiye sih? Aduh kok, tukar-tukar tok ae ngene iki. Akhirnya pas reformasi itu ada ninja itu ya, masih menangis Pak ya? Ninja. Banyak dukun santet katanya, dengan isu santet di Banyuwangi banyak kiai yang dibunuh, dan pembunuhnya siapa nggak tahu, yang pakai pakaian ninja itu Lamongan juga ngetren itu. Saya berpikir, ini enak yang gawe momen itu mumpun ada begini, kita bikin momen gemblengan. Kita bikin gemblengan,
Akhirnya seluruh kabupaten kita kasih pengumuman, kita mengadakan gemblengan di Pondok Nurul Huda cukup. Maharnya cuma 20.000. Dan ternyata yang ikut itu ribuan manusia. Saking kepengen awake bentot, kepengen dibacok, gak mempan, gak cerdas bapak paruning pandai, foto kawat balong besi keteke tapi. Kepengen sakti kabeh melok kabeh. Nah, waktu itu yang ngebleng Pak Basim dari Pagerwojo, Sidoarjo. Beliau bilang, "Lu sampeyan iki kebicaraan ning gembleng. Engko ya ora mari-mari sampai suwi. Wong gemblengan kok sampeyan iki. Nggih mboten gemblengan Mbah, nggih pengisian mawon. Lah ning ngono ya engko aduse kono rawa wae. No jeding ya sampeyan iki kan jeding enteno jeding. Banyune sampeyan iki. Wis rawa wae. Sebelum gemblengan masuk ke rawa semua mandi ramas. Nah, uang yang terkumpul itu kalau tidak salah sekitar 30 juta lebih. Kalau 20.000 kali berapa sampai 30 juta itu? Luar biasa. Kok pengen bentot mana? 30 juta. Semalam itu nggak usah ngawain mobil gak kok. Pokoknya antri dikasih jubangan besar, kasih air, mobil itu enak uben. Mantep banget. Ya saking mantep ya dibaca gak apa-apa mantep kok. Jadi gak mantep ya nangsa koyo iki. Nah, jadi kan mantep, wong jengarai mandi ku mantep gitu. Yakin. Setelah itu saya hitung, wah pada saat nonton kakai, terus kepiye? Alhamdulillah almarhum Pak Kodir Badu, Pak Kodir Badu itu tawa tanah, jangan tanah di sate, pinggir-pinggir pulau, dan kira, ini pokoknya murah, ya wis. Juga itu ngomong belikan tanah di sana del. Jadi MBC punya tanah di Batu. Waktu itu sudah ganti pengurus. Saya masih tetap sekretaris. Suryanya Yai Muslim almarhum Panar. Tapi dia tetap sekretaris tetap. Suryanya yang ganti karena yang Salim sudah sepuh. Kemudian pada waktu pertama kali reformasi banyak partai yang berdiri termasuk di Pucuk ini, saya kebetulan waktu itu ditunjuk menjadi sekretaris Dewan Suro PKB. Ketuanya Pak Haji Munib, Dewan Suronya ya Nur Salim. Berarti ngerangkep dia. Aitan PKB berdiri itu merangkep. Ya pengurus MBC, ya PAC, PKB. Ya darurat tapi meneh. Kemudian beberapa tahun kemudian ganti, saya jadi Dewan Suro PKB kecamatan. Ya Nur Salim dari DPR. Dan gak tumpuk-tumpuk DPR, PAC. Saya jadi Dewan Suro PAC kecamatan Pucuk. Nah, kemudian Kaji Munib itu ketuanya. Kaji Munib Maruf, saya ingin ngomongin Nasdem. Nah ketika itu Dan Nur Salim tetap menjadi DPR dan mengumpulkan banyak uang untuk MBC. Setiap kegiatan MBC beliau yang mendanai. Kemudian pada waktu Isen ingin punya kantor, karena saya jadi ketua Dewan Suro, saya tawarkan sopo sing gelem tuku tanah untuk kantor MBC maju. Pada waktu itu yang maju adalah Kaji Fudori. Tapi yang diajukan adalah istrinya Kaji Ningsi. Pun tak belok albang saya tukar tak tujuh puluh mawon ya kamu kok sing penting mana tuku. Tapi senajan kak kabeh yo melu purun lah ya, beliau berani ya udah saya urun piro 50 juta zaman sakmono mau akeh 50 ya wis bismillah halaman tapi mboten cash lho enggak jadi enggak saya nyicil ya enggak apa-apa.
Ya, dan nyicil, ada itu yang penting 50 dikumpul-kumpul kalau 50 ditambahi beli tanah. Setelah tanah ini jadi, kemudian bingung nih, lah dibangun gawe apa duit? Bingung lagi. Untuk 5 tahun ke depan, Mas Freddy maju, ya tak lelang nih. Siapa yang gelem bangun kantor ABC, mana jaga KKB, yang penting malu bangun. Mas Freddy siap bangun dengan dana dari MBC, sebagian tanah yang dibangun dijual untuk bangun. Itulah sekilas sejarah yang perlu kita kenang. Makanya kapan taklilan si apa wae aja lali wong loro iku. Kaji Pundori ya Indonesia itu punya jasa besar terhadap aku yang ngilang-ngilangi tok nek bagian ngilang ngono wae. Muhammad. Nah, itu sekilas sejarah tentang kantor ini yang sekarang menjadi pusat daripada kegiatan anak cabang maupun MBC, NU, anak cabang Muslimat Fatayat sampai dengan panom-panom yang lain. Dan ini saya yakin jariah beliau berdua itu Masya Allah mengalir terus pahalanya. Yang dewa itu benar apa jariah itu. Sahabat-sahabat sekalian, kenapa Ansor itu dinamakan Ansor? Kenapa generasi mudanya NU kok dinamakan Ansor? Kalau Muhammadiyah kan jelas, pemuda Muhammadiyah. Wah, ini pemuda NU kok orang pemuda NU kok Ansor? Ini diambil dari kata man ansori ilallah. Ketika Nabi Musa bertanya, siapa yang menolong saya? Qalu ansor, nahnu ansor, kami yang akan menolong agama Allah. Nah, di sini posisi ansor itu sangat penting. Karena ansor ini diharapkan nanti menjadi pemegang tampuk kepemimpinan dari NU. Alangkah indahnya kalau kader itu dimulai dari Ibnu, Ansor, NU. Yang banyak kan tidak pernah Ibnu, tidak pernah Ansor, ujung-ujung NU. Ini cara gedang atau karbitan ini. Karbitan. MWC yang pernah itu cuma satu, Pak Mustaqim. Sekarang dikuntut. Itu estafet itu, Ibnu, Ansor, NU. Tapi gak istiqomah kaya ya saya kira nggone ranting nih, balik ranting nih. Unta kadang-kadang sama ini kemudian cabang, boten tok. Ketika saya jadi ketua MUI, Pak Mustahil saya tunjuk jadi sekretaris saya, sekretaris MUI. Jadi saya sudah jadi ketua MUI 15 tahun, sekretaris ganti pintel. Ketua Ipanjat, saya pegel. Masa jadi ketua apa yang berakhir 15 tahun. Ganti Yai Muslik dengan gantosi kula. Setelah Yai Muslik agak sepuh ganti Yai Fakih. Sekarang posisi Yai Fakih sedang sakit, ya mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Nanti kalau NU nangkep MUI itu berat. NU itu khusus NU, MUI itu membawai orang Muhammadiyah, orang LDI agak berat. Beliau kaya kakek pikiran beliau. Kemudian tak ngurus organisasi itu kata saya masih ingat Mahfud Junaidi, tokoh NU yang fenomenal itu, beliau pernah bilang, ngurusi NU iku aja luwih saka 50% dari hidupmu. Berarti kapan ngurusi NU lebih dari 50%, gendeng NU, gendengnya NU. Berarti 50% itu paling akeh, lah 50% untuk keluargamu, untuk anak istrimu. Ojo kabeh 100% untuk NU. Lah bojomu mangan apa? Kok nyambut gawe apa? Ingat, jangan cari hidup di NU, hidupilah NU. Ansor turunan, lumrah muripi NU. Ini penting. Saya hanya hati-hati, jadi pengurus NU itu hati-hati. Supaya gak kena itu mau.
Wong kapan golek urip nang NU. Kualate nemen. Ora kok trimo kualate nemen. Ora trimo kualat, ono nemen. Nah, kemudian diambil dari orang-orang yang menolong Nabi ketika hijrah ke Madinah, namanya kaum Ansor. Ansor itu penolong. Sehingga kenapa Habib Lutfi mengatakan, seandainya saya punya tiket surga, maka tiket itu saya berikan kepada Ansor. Luar biasa, tiket masuk surga diberikan kepada Ansor. Sayangnya Mars Ansor Banser kok kalah kepiye Banser. Mars Banser itu terkenal anak kecil-kecil bisa itu, cucu saya yang kecil-kecil bisa nyanyi Banser itu. Tapi kaitan itu ya, memang happy itu ya. Marsnya Banser itu kan happy. Izinkan ayah, izinkan ibu, iramanya bagus tuh, sama sih kadang kok enak. Tapi marasnya Ansor kan nggak begitu enak gitu. Orang enjoy. Enggak. Mengapa Habib saya itu kalau maras Banser, ngatuk mereka Habib Haidar, Habib Anis itu bisa. Tapi saya bilang, kenapa enggak nyanyikan lagu Maras Ansor karena itu enggak pakai emo diterbangi lewat. Dan kalau motor itu diterbangi enak. Ya kalah di bidang Maras saja tidak apa-apa, yang penting kan Ansor itu memiliki Banser, jangan sampai kalah Banser mengalahkan Ansor ya. Banser itu kan underdog daripada ya, di Banser itu harus mengikuti Ansor, makanya komandan Ansor di atas komandan Banser. Biasanya kan sing pinter-pinter itu Ansor, sing menang gelut Banser, ora patek pinter tapi gelutnya menangan Banser. Ini sekali iso gak patek pinter gak menang gelut ya anak buah mulai anak buah elok-elokan tukang parkir ya. Amanu birobihim wajidnahum huda warabatna ala qulubihim. Ini dalam Quran ada surat yang namanya surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu surat yang sangat istimewa. Kenapa? Dibaca setiap malam Jumat bisa menghapus dosa selama satu pekan, 1 minggu. Dan orang yang membaca surat Al-Kahfi wajahnya bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Kahfi itu menceritakan tentang pemuda. Innahum fityatun. Mereka itu pemuda, bukan orang tua, pemuda. Yang diceritakan Quran pemuda. Dan mereka itu amanu birobi, mereka memiliki eksistensi iman yang kuat, kualitas iman yang kokoh. Ketika masyarakat semuanya kafir, ketika masyarakat semuanya musyrik, mereka iman kepada Allah. Ini pemuda itu toh. Mereka hidup di 2 masa kekaisaran Romawi dan masa Bizantium. Tidurnya itu pada masa Romawi, bangunnya pada masa pemerintahan Bizantium. Makamnya ada di Yordania. Ya sekali-kali kalau punya uang ya main ke sana lah. Duit pergi umroh kemudian mampir ke Yordania melihat bekas gua yang disebut dalam Al-Quran Al-Kahfi, gua yang dibuat tidur selama 300 tahun lebih oleh Ashabul Kahfi, dan makamnya di situ. Mereka yang meninggal itu kan dimakamkan di situ juga. Begitu indah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Innahum fityatun, mereka pemuda yang beriman kuat, imannya, eksistensi imannya kuat. Kemudian Allah wajidnahum huda, aku tambahkan hidayah kepada mereka, petunjuk kepada mereka lewat anjing. Dan mereka itu alimnya luar biasa. Pemuda-pemuda ini orang-orang alim, imannya kuat, alim juga.
Allah mengutus anjing yang menunjukkan mereka masuk gua, kemudian ikut tidur di situ. Tapi belum ada kisah bangunnya anjing itu ikut bangun apa tidak dengan mereka, tidak ada. Sehingga dalam satu riwayat besok ada anjing yang masuk surga. Ya anjing itu satu-satunya anjing masuk surga, ya cuma satu itu, anjingnya Ashabul Kahfi. Ketika orang-orang masuk surga, anjing itu ikut. Kamu kok ikut kenapa? Kamu kan binatang najis. Menurut Kanjeng Nabi kamu itu najis muwala, lah kok masuk surga? Malaikat, jangan main-main dengan aku kamu ya. Malaikat dibentak. Saya ini ikut ulama, ikut Ansor yang menolong agama Allah. Ketika mereka dikejar-kejar oleh penguasa, saya ikut dikejar. Ketika masuk gua, saya tunjukkan mana gua yang baik. Ketika mereka tidur, aku juga tidur. Lah kalau di dunia saya membela mereka, kenapa di akhirat saya nggak boleh ikut mereka? Masuk dong. Oh iya, masuk. Anjing melok kiai, anjing melok ulama, mlebu swarga kok. Apa mana menungso? Menungso melok kiai, wong tambah mlebu di sini. Angsal kaya di sini kiai. Siap. Allah, ada burung hudhud yang nanti akan masuk surga, semut yang Nabi Sulaiman masuk surga. Ya, binatang-binatang yang spesial itu yang masuk surga bersama dengan manusia yang membawanya. Nah, setelah mendapatkan petunjuk dari Allah, tambahan petunjuk dari Allah, ada cahaya dalam hatinya. Ya, kemudian warabatna ala qulubihim, aku ikat hati mereka dalam kesatuan dan cinta kepada Allah. Ini mahabbah kepada Allah, cinta itu segalanya. Hidup ini tanpa cinta tiada arti. Kita bisa menjadi orang yang bagus, orang yang baik, orang yang punya potensi karena kekuatan cinta. Maka Allah memberikan ikatan batin dengan cinta kepada mereka. Kita ini hidup enak itu karena cinta. Ansor ini bisa maju karena manajemen cinta. Cinta itu gampang dikatakan, sulit dilukiskan, dilogikakan sulit. Nabi Sulaiman itu istananya ya kira-kira wilayah Kabupaten Lamongan, istana itu kubah istana itu kira-kira ya satu kecamatan Pucuk, gede, besar sekali. Suatu saat beliau sedang tidur di bawah kubah itu, ada burung emprit yang sedang merayu di atas. Si emprit jantan ini merayu yang betina. Kata jantan, kenapa toh kamu kok bermurang durja? Sejak pagi kulihat kamu selalu murung. Diam aja emprit betina. Apa kamu meragukan cintaku? Emprit jantan merayu, kok balik begitu. Kamu masih ingin bukti kalau aku mencintai kamu? Jadi ya, kalau kamu minta bukti, katakan, apa kamu minta kubah istana ini aku balik untuk menjadi tempat bertelurmu? Nabi Sulaiman tersinggung. Berat. Turun kamu, turun. Kamu jangan kemenyek. Kau itu cilik sak menel. Lah kowe balik istanaku, kubah samane gedene mau balik, kayak ngendok bojomu, ketemu bilang perkara kan. Lah kok nek enggak ketakutan, senyum berarti. Baginda, mohon ampun Baginda. Inilah bahasa cinta. Bahasa cinta itu tanpa logika. Jadi kalau masih dengan logika itu bukan cinta. Longgerayu itu tanpa logika semua. Kamu adalah jantung hatiku. Oh, jantung hati kok uang. Tanpa logika.
Orang kalau sudah gandrung dengan Ansor tanpa logika wis. Malah udan-udan kok teko bro. Cinta. Cinta dengan Ansor. Masih beredek menyambar. Apapun yang terjadi, ada undangan aku datang, aku cinta. Aneh kapan gak Pak, cinta kembali begitu malah. Ya Allah, cinta itu sangat, kekuatan cinta itu sangat luar biasa. Bagaimana seorang Bilal yang dicambuk oleh tuannya, dikasih batu dadanya, dia hanya mengatakan ahad, 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 karena cintanya kepada Allah luar biasa. Sehingga dada yang tertindih batu tidak terasa berat karena kekuatan cinta. Ini kan sudah punya istri semua loh. Enggak tak wae ijazah kerja terapi. Wes cocok ya. Lintune nambah malih. Kenapa seorang suami rela kerja siang malam, kadang sampai larut, tidur jarang-jarang, ya demi cintanya kepada istri. Capek itu hilang. Seorang istri yang kerja mulai subuh sampai subuh lagi, gampangnya 24 jam istri itu kerja. Kata siapa? Tidur juga kerja, tidur nyusoni anak itu kerja. Tengah bengi ganti popok, yuk beli kulungan pampers. Ya Allah, lebih berat istri daripada suami. 24 jam, tapi dia tidak pernah mengeluh. Karena apa? Cinta, cinta kepada suami, cinta kepada anak. Kenapa entai? Jam berapa bukanya? Jam setengah 6. Setengah 6 pas. Sekarang masih 5 menit. 10, kurang 8 menit. 10 menit. Ya, nanti kurang 5 menit kita berdoa. Maka seorang suami yang baik juga harus rela berkorban untuk istri dan anak-anak. Kalau kita aktif di organisasi, paling banyak 50% konsentrasi kita untuk NU, untuk Ansor. Katanya justru kan begini, ada orang gila NU, ada orang NU gila. Gila NU itu ya waktunya berpikir untuk NU 50%. Tapi kalau lebih dari 50% namanya NU gila. Neng gendengi NU gendeng. Ya. Kalau dulu ketika saya aktif di wilayah, memang hidup dari situ. Karena ngerambut ma'arif, ngetik dibayari, nggawe soal dibayari, ya enak. Ada namanya anak cabang dibayari sopo. Nah, di uripe wong wilayah itu dari ma'arif. Kalau ma'arif itu kan bisa buat soal. Dulu semua soal ujian itu dari wilayah. Sekarang kan sudah cabang dari DWP. Dulu wilayah semua. Juga ngetik itu sangat berarti. Dan dibayari sama ketua ma'arif. Enak. Nanti begini, saya mengalami berorganisasi. Paling sore itu semakin bawah semakin sore. Enak di pengurus cabang dan pengurus PAC. Enak cabang. Enak di pengurus PAC dan ranting, enak PAC. Padahal yang paling penting itu ranting. Nah, sing duwe anggota, anak cabang kan nggak duwe anggota, pengurus toh. Yang punya anggota itu ranting. Ranting mokong, tapi PAC digejari. Yang punya anggota itu ranting, duwe data bukunya, duwe anggota kartunya itu ranting. Makanya ujung tombak keberhasilan organisasi ranting. Kalau ingin Ansor bagus, ranting dibaik. Ranting harus diperbaiki. Maka kalau dalam penuh ada makista, ya tadi, makista kesetiaan anggota, ada apa istilah itu,
lakmut. Lakmut. Kalau zaman saya dulu kan nggak ada begitu ya. Nanti staff basic training, multi training, advanced training kan niru PMI ya. Sekarang diganti lakmut. Nah, itu yang paling penting itu justru diranting-ranting itu. Setiap ranting adakan pelatihan sehingga mereka memiliki jiwa cinta kepada Ansor. Jadi kalau pelatihan kader dasar itu biasanya di tingkat PAJ, coba itu tiap-tiap ranting adakan. Ya nggak lama-lama, sehari atau 2 hari lah, sehari aja lah, sehari semalam. Ini di Cungkok itu di tempatnya Mas Abdul itu ada BLK, Balai Latihan Kerja. Itu sering dipakai oleh PMI, oleh IPP, IPP. Ansor belum pernah. IPNU dari Siman, PMI dari mana? Unisda, dari Unisla. Itu bertempat di situ dan bayarnya saya klasik. Ruangannya ber-AC, bantuan pemerintah. Nah, Mas Abdul yang lola. Ansor menggunakan sana. Oh ya orang tinggal bawa ke sana. Kalau saya bayar wis pokoknya gratis saya. Kalau usah mangan kosong kabeh. Sepino ae. Malaikatan. Ini penting, di pengkaderan tingkat bawah. Nanti kalau sudah tingkat bawah ini matang, ke atasnya akan enak. Karena justru organisasi berkembang baik, berkualitas dari bawah. Ada yang paling penting nanti Soro. Tadi pengurus nanti ku Soro, ini urunan. Yang benar aja gak tingkatan. Iuran tiap ranting 100.000 enteng. Ranting tarian lagi. Ono BAC urunan 100.000 aku tarian 50 wedang atau 10 wedang. Apalagi ranting yang punya kas. Ini coba nanti dibahas itu program kerjanya untuk mengadakan pelatihan di tingkat ranting. Yang terakhir sing Joko mata kayak jajan. Oleh sing Joko tok. Ya kabeh. Ini ijazah dari guru saya Habib Anis Al-Habsyi dari Solo, almarhum Allah yaghfirlah. Beliau itu cucunya yang mengarang Simtuduror. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah kulla khairin waftah minal khairi kulla mughlaq. Kamu tahu? Sering dibaca oleh Habib Syekh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Itu dibaca 10 kali habis subuh dan habis asar. Semua yang tertutup akan terbuka. Rezeki tertutup akan terbuka. Rahasia-rahasia yang tertutup akan terbuka. Seret gampang. No jero lemah ditokno, dhuwur langit didono, ado diparekno. Kamu tahu? Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Dibaca 10 kali setiap habis sholat asar dan sholat subuh. Insyaallah sugih kabeh. Amin. Ya, moga sareng-sareng donga. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min syukhrika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min syukhrika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min syukhrika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min syukhrika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min syukhrika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah
نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا 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 يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا صيامنا قيامنا ركوعنا وسجودنا وتضرعنا تخشعنا وتسبيحنا وتحليلنا وشهر عبادتنا في شهر رمضان إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Jadi tak foto sih, mari foto lah kayak mana? Boleh sih.